Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3 yang izhar syafawi. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar, masih terbata-bata, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 246. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 246 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan itu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya akan langsung dapat bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi kita belajarnya itu perlahan-lahan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami Bapak dan Ibu langsung bisa memahami ilmu tajwidnya, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 246 ini. Pada bagian yang ketiga kita akan belajar dari sini ya. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, huruf setelahnya yang di sebelah kiri. Yang pertama di sini ko dibaca panjang. Ko kita baca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa kita dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf alif, huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif. Mana sebelah kanan huruf alif? Nah, berarti huruf qaf ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat ya, yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Hurufnya itu boleh huruf apa saja. Nah, tanda bacanya kita perhatikan untuk menentukan apakah ini dibaca panjang atau tidak, begitu. Jadi kalau ada huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, jika dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Kemudian sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Baris satu ke atas ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya ini tanda baca fathah ini. Nah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif apabila dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya nih tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingga ko dibaca panjang, dipanjangkan 2 harokat. Qolahal begitu. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Qolahal. Ketukan itu hanya sarana saja ya untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Nah, cara terbaik mengenai saran-saran untuk menentukan panjangnya mad dan panjangnya gunnah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Ko kita panjangkan 2 harokat. Qala hal asaitum. Di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya itu sama saja itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan tanda bacanya juga. Ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka itu adalah huruf lin. Huruf lin itu terjadi pada 2 tempat. Yang pertama apabila kita menemukan huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah. Yang kedua terjadi apabila ada huruf ya sukun, ada huruf ya tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah nih. Nah, maka huruf lin dia. Nah, maka cara membacanya itu mudah, lunak, tidak memberatkan lisan ya. Nah, kita baca asaitum. Nah, akan tetapi berhati-hati ya ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca seitum, jangan ya. Nah, itu harus berhati-hati ya. Nah, kemudian dilunakkan dia, jangan ditekan-tekan, lunak. Seitum, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf hamzah, nah, atau huruf mim sukun yang berjumpa dengan huruf hamzah.
Kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Bagi saudara yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, huruf alif ada tanda bacanya, huruf alif ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif, bukan. Huruf alif yang memiliki tanda baca adalah huruf hamzah. Jadi kalau huruf alif itu bentuknya dia seperti ini nih. Nah, nih. Polos seperti ini, tidak ada tanda bacanya. Ini nih huruf alif nih, polos seperti ini. Nah, ini huruf alif nih, polos seperti ini. Dia tidak bisa menerima tanda baca. Ini huruf alif nih, polos seperti ini. Dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat huruf alif itu. Kalau ada huruf alif seperti ini, ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk huruf alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, makanya ini huruf mim sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3 yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Huruf setelahnya ini huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, semua hukumnya izhar syafawi. Ada mim sukun berjumpa dengan huruf lam, mim sukun berjumpa dengan huruf ya, semuanya itu hukumnya izhar syafawi, terkecuali ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Perhatikan kotak nomor 1. Nah, baru dia hukumnya ikhfa syafawi. Yang kotak nomor 2 perhatikan, ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf mim, hukumnya idgham mimi. Tapi selain daripada 2 tersebut, ya selain daripada huruf ba dan huruf mim, ada huruf mim sukun nih, setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ini huruf mim sukun, setelahnya huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, dia tak berdengung dia. Asaitum ing, tumnya tuh jangan didengungkan, jangan dipanjangkan, pendek saja. Tum ing begitu. Jangan dibaca asaitum ing, jangan dipanjangkan karena dia tidak didengungkan, jadi pendek saja. Asaitum ing, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf kaf. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, setelahnya huruf kaf. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya tuh kita perhatikan dia nih huruf apa begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ingat ya, setiap berjumpa nun sukun atau tanda baca tanwin harus perhatikan huruf setelahnya. Terjadilah hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun sukun. Pokoknya setiap berjumpa dengan huruf nun sukun kita perhatikan huruf setelahnya ini huruf apa. Ini huruf nun sukun, setelahnya ini adalah huruf kaf. Jadi huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa. Nah, jadi huruf kaf ini yang harus kita ketahui. Nah, kita lihat di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Nah, huruf ikhfa hakiki ab'ad itu ada 2 tuh, yang kami lingkari di kotak warna hijau, huruf kaf dan juga huruf qaf. Karena dia ikhfa hakiki ab'ad, maka cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Nah, namun sebelum itu kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia jauh. Apanya yang jauh? Makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Jadi cara membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia kadar ikhfanya itu dia rendah, kadar samarnya itu dia rendah, lebih tinggi daripada kadar dengungnya, sehingga dia lebih condong berbunyi eng, tapi didengungkan ya, kita dengungkan dia lebih condong berbunyi eng. Kita baca ing, jangan dibaca il, jangan, tapi dia lebih condong berbunyi ing. Kemudian kita dengungkan, karena kita dengungkan atau kita gunahkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak.
ing, di bagian ingnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ing kutiba begitu. Panjangnya gunnah itu berapa? Panjangnya dengungan itu berapa ya? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya panjangnya gunnah atau dengung itu adalah 2 harokat. Nah, ing kutiba alaikumul ing kutiba alaikumul qita. Nah, di sini ada huruf ya sukun lagi. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini ya. Tadi di atas sudah kita temui ini. Nah, berarti ini huruf apa? Coba saudara mulai menerka dalam hatinya. Paham tidak kira-kira ya? Saya sudah paham tidak yang di atas tadi ya? Begitu. Nah, sambil menerka-nerka. Nah, ini termasuk pada huruf apa ini? Nah, ini ada huruf ya sukun, ini huruf ya ada tanda sukunnya seperti ini. Sebelumnya tanda baca fathah. Berarti ini huruf lin. Sama dengan yang ini tadi, Nah, huruf lin. Karena ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ini huruf lin. Maka cara membacanya bagaimana? Lunak, mudah ya, tak memberatkan lisan, tidak memberatkan lisan. Kita baca alaikumul begitu. Kita di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelahnya adalah huruf qaf atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf atau huruf alif lam yang setelahnya adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf qaf termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang setelahnya adalah huruf qaf atau alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf. Karena huruf qaf ini dia huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah begitu. Nah, itu maksudnya sama saja. Karena dia cara membaca huruf lamnya ini huruf lam ini dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas. Nah, kalau qamariyah itu huruf lamnya terbaca dia dengan jelas. Nah, dibaca gitu. Kumul. Nah, kemudian pendek juga dia, jangan dibaca kumul. Nah, jangan kayak gitu, pendek. Kumul kita begitu. Kemudian ta kita baca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf ta. Membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf ta. Sebelumnya ini ada huruf ta. Huruf tanya ini memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Berposisi dia tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya huruf ta memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf ta tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, kita lu Allah la juga sama dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 juga. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Allah tuqa, qa juga dibaca panjang. Perhatikan juga rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, masih di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ini huruf alif. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tuqatilu, lu dibaca panjang. Ini juga mad tabi'i, akan tetapi ini rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan nih huruf sebelumnya nih, kita perhatikan.
ada huruf waw sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah ini tanda baca dhammah. Nah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah maka dia dibaca panjang. Nah, jadi kita kalau membaca Al-Quran kita perhatikan, kita lihat-lihat, ada huruf waw, ada tanda sukun, ini huruf waw atau huruf wawu. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda dhammah seperti ini. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah itu dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tuqatilu. Kemudian ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini ya, maka lebih utamanya, maka langkah baiknya kita berhenti dulu, kita berwaqaf dulu, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Sekarang coba kita ulang bersama-sama. Kita perhatikan tadi di mana saja yang tadi dibaca panjang. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Yuk pelan-pelan kita baca. Sambil untuk melancarkan bacaan saudara yang kiranya belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Yuk sama-sama. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Berarti yang dibaca panjang di sini 1. Di sini dibaca panjang juga ing, dibaca panjang kan karena dia didengungkan tadi. 2, 3 ta, 4 la, 5 ko, 6 lu. Jadi ada 6 tempat yang dibaca panjang. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Kami doakan ya, semoga saudara yang istiqomah ya, kunci berhasil dalam sesuatu itu, semuanya pokoknya kunci berhasil dalam sesuatu, termasuk juga dalam belajar. Kuncinya tuh yang paling utama adalah istiqomah. Siapa yang bisa istiqomah dalam belajar, pasti Allah berikan kemudahan. Istiqomah kita belajar tajwid, pasti bisa, nggak mungkin nggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.